Gujarat pada abad ke-7 Masehi sampai abad ke-13 Masehi. Teori ini dipelopori oleh J.P. Netzpel. Kemudian yang kedua yaitu teori Mekah. Teori Mekah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia itu adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau yang disebut dengan Hamka. Kemudian yang ketiga yaitu teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi yang kini disebut dengan Iran. Pencetus dari teori ini adalah Husain Jajaningrat, Sejarah Banten. Yang ketiga yaitu teori Cina. Teori Cina mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya Jawa, berasal dari perantau Cina. Orang Cina telah berhubungan masyarakat jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Kemudian dakwah Islam sebelum awal mulanya masuk Islam ke Indonesia yaitu melalui jalur perdagangan. Pada abad ke-7 Masehi, bangsa Indonesia kedatangan para pedagang dari Gujarat, Arab, Persia. Mereka telah ambil bagian dalam kegiatan perdagangan tersebut. Hal ini menimbulkan jalinan hubungan antara pedagang Islam dan pedagang Indonesia. Di samping berdagang, pedagang Islam ini di samping berdagang sebagai muslim juga para pedagang Islam menyampaikan dan mengajarkan agama dan kebudayaan Islam kepada orang lain. Dengan cara tersebut, banyak orang yang memeluk agama Islam juga menyampaikan yang kemudian mereka pun menyebarkan agama Islam tersebut kepada yang lain. Dengan demikian, secara bertahap agama dan budaya Islam dapat tersebar dari pedagang Gujarat, India, Persia, dan bangsa Arab kepada Indonesia. Proses penyebaran Islam melalui perdagangan sangat menguntungkan dan efektif daripada cara yang lainnya. Yang kedua yaitu dakwah melalui perkawinan. Di antara para pedagang Islam, ada yang menetap di Indonesia, sehingga di beberapa kota di Indonesia terdapat kampung pekojan. Kampung tersebut dahulu merupakan tempat tinggal para pedagang Gujarat, yang koja artinya yaitu pedagang Gujarat. Sebagian para pedagang ini menikah dengan wanita Indonesia, terutama putri raja atau bangsawan. Karena pernikahan itulah maka banyak keluarga raja atau bangsawan Islam atau bangsawan yang masuk Islam. Kemudian diikuti rakyatnya. Dengan demikian Islam cepat berkembang. Yang ketiga melalui pendidikan. Perkembangan Islam yang cepat menyebabkan muncul tokoh ulama atau mubalik yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren. Dan di dalam pondok pesantren itulah tempat pemuda-pemudi menuntut ilmu yang berhubungan dengan agama Islam. Yang jika para pelajar tersebut selesai dalam menuntut ilmu mengenai agama Islam, maka mereka mempunyai kewajiban untuk mengajarkan kembali ilmu yang diperolehnya kepada masyarakat lain. Yang akhirnya masyarakat sekitar menjadi memeluk agama Islam. Pesantren yang telah berdiri pada masa pertumbuhan Islam di Jawa antara lain Pesantren Sunan Ampel, Surabaya yang didirikan oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel, dan Pesantren Sunan Giri yang santrinya banyak berasal dari Maluku. Kemudian melalui jalur politik. Seorang raja mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang besar dan memegang peranan penting dalam proses Islamisasi. Jika sebuah kerajaan memeluk agama Islam, otomatis rakyatnya akan berbondong-bondong memeluk Islam karena masyarakat memiliki kepatuhan yang tinggi dan selalu menjadi panutan rakyat. Jika raja dan rakyat memeluk agama Islam, pastinya demi kepentingan politik, maka akan diadakannya perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran Islam. Yang terakhir yaitu melalui dakwah kalangan masyarakat.
Di kalangan masyarakat Indonesia sendiri terdapat juru-juru dakwah yang menyebarkan Islam di lingkungannya. Antara lain, Dato' Ri Bandang menyebarkan agama Islam di daerah Goa, Sulawesi Selatan. Tua Tanggang Parang penyebaran Islam di daerah Kutai, Kalimantan Timur. Seorang penghulu dari Demak menyebarkan agama Islam di kalangan para bangsawan Banjar, Kalimantan Selatan. Para wali menyebarkan agama Islam di Jawa. Wali yang terkenal yaitu Wali Songo atau Wali Sembilan, yaitu yang pertama Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, yang kedua Sunan Ampel atau Raden Rahmat, yang ketiga Sunan Bonang atau Makdum Ibrahim, yang keempat Sunan Giri atau Raden Paku, yang kelima Sunan Derajat atau Syarifuddin, yang keenam Sunan Kalijaga atau Sunan Jaka Sahid, yang ketujuh Sunan Kudus atau Jafar Shadiq, yang kedelapan Sunan Muria atau Raden Umar Said, yang kesembilan Gunung Jati atau Valetehan. Para wali tersebut adalah orang asli kecuali Sunan Gresik. Mereka memegang beberapa peran di kalangan masyarakat, yaitu sebagai penyebar agama Islam. Yang keenam, melalui seni budaya. Perkembangan Islam dapat melalui seni budaya, seperti bangunan masjid, seni pahat, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Cara seperti ini banyak dijumpai di Yogyakarta, Solo, Cirebon, dan lain sebagainya. Seni budaya Islam dapat dibuat dengan cara mengakrabkan budaya daerah setempat dengan ajaran Islam yang disusupkan ajaran tauhid, yang dibuat sederhana, sehalus, sedapat mungkin memanfaatkan tradisi lokal. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rizky. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa hal penting tentang sejarah awal mulanya masuknya agama Islam ke Indonesia pada abad ke-7. Banyak juga teori-teori yang mengatakan agama Islam masuk pertama kali di Indonesia pada abad ke-11. Nah, pada abad ke-7 agama Islam masuk pertama kali di Indonesia, tepatnya di daerah ini, Desa Pananggahan, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Nah, bukti-bukti bahwa agama Islam pertama kali sampai ke sini yaitu dengan ditemukannya makam seorang syekh yang bernama Syekh Mahmud dan salah seorang temannya yang berada di sana yang bergelar Syekh Abdurrahman bin Jabbal. Dapat kita lihat bahwa salah satu bukti agama Islam masuk pertama kali di Indonesia dengan arsitektur nisan yang ada di makam ini, dengan ditemukan dengan tulisan aksara Arabnya dan bentuk nisannya sama halnya yang ada di Gujarat. Maka dengan demikian didirikanlah tempat ini atau dirumatkanlah tempat ini menjadi pendaratan agama Islam pertama kali di Indonesia. Nah, agama Islam pertama kali di Indonesia dibawa oleh seorang syekh yang bernama Syekh Mahmud tadi. Nah, pada masa beliau berdakwah, hal-hal yang didakwahkan oleh beliau adalah tentang mentauhidkan Allah. Walaupun pada saat itu perintah sholat walaupun pada masa itu saya perintah sholat telah ada, tapi inilah ajaran yang didakwahkan oleh beliau tentang mentauhidkan Allah. Dapat kita lihat pada bagian batu nisan ini terdapat aksara Arab, bahwa tulisan itu yang bertuliskan tentang perintah untuk mentauhidkan Allah. Nah, barus ini juga ada yang mengatakan barus ini adalah
kota Islam pertama, bahkan kota Islam pertama yang pernah hilang karena di tempat ini, karena tempat ini atau makam Syekh Mahmud ini jauh dari tempat, maksud saya jauh dari tempat ibu kota, sehingga makam beliau susah untuk ditemukan. Nah, ada beberapa keistimewaan pada makam ini. Yang pertama, yang ditemukannya guci yang ada di sana. Nah, guci itu waktu itu guci itu sangat istimewa, mempunyai karomah. Nah, guci itu selalu bersih air ya, selalu bersih air, dan dapat digunakan oleh satu orang dalam sekali pemakaian, bahkan dapat juga digunakan oleh beberapa atau ratusan orang dalam sekali pemakaian. Itulah karomah yang ada pada guci itu. Nah, ada teori yang mengatakan atau yang bertanya, kenapa makam Syekh Mahmud dibangun sangat panjang, sedangkan makam yang salah seorang temannya itu pendek. Nah, ada teori yang mengatakan bahwa makam ini panjang karena orang-orang dulu katanya itu sangat tinggi-tinggi atau panjang-panjang orangnya. Namun ternyata itu salah. Makam ini panjang karena itu disimbolkan bahwa ilmu pengetahuan beliau lebih tinggi daripada sahabatnya itu, sehingga makam sahabatnya lebih pendek daripada makam Syekh Mahmud. Nah, itulah mungkin yang dapat saya ulas sekilas tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia, tempatnya di makam Papan Tinggi, Desa Panangkahan, Kecamatan Barus. Mungkin hanya memang sebatas inilah saya dapat mengutarakan tentang sejarah tempat ini atau sejarah makam ini yang nah betul, hanya sampai inilah saya dapat mengulas tentang sejarah tempat ini. Mungkin ada teori-teori yang lain mungkin yang mengatakan tentang sejarah tempat ini. Ya, hanya nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, karena bagaimanapun kita tak sepatutnya lupa tentang awal mulanya masuk Islam pertama kali di Indonesia, yaitu di tempat ini, di desa Pananggahan, Kecamatan Barus, tempatnya di makam Papan Tinggi yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Nah, sekian dari saya, atau sekian dari kami semua, perwakilan dari kelas 12 agama Pondok Pesantren Darul Hikmah. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah usah lagi. Udah cukup.